Assalamualaikum anak-anak. Nah, pada video pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan komputer. Masih bersama Bapak Muhammad Rizky Nugraha di TIK SMP Tahfiz metode tes untuk kelas 8. Baiklah, kita akan menelusuri masa lalu untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan komputer. Nah, perkembangan komputer dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Pada bagian sebelum tahun 1940, ini ditemukan beberapa penemuan, yaitu penemuan angka 1 sampai 10, kemudian angka 0, kemudian ada abakus, ada mesin hitung gear mekanis, dan ada the difference engine. Nah, apakah itu? Nanti kita akan bahas. Kemudian setelah tahun 1940 ini ada komputer dari generasi 1 sampai generasi 5 ya, dan seterusnya. Baiklah, lanjutkan. Sebelum tahun 1940. Nah, pada sebelum tahun 1940 ini, pada awalnya manusia itu hanya bisa menghitung dari angka 1 sampai 10, dan itu hanya bisa dibantu dengan jari. Jadi kita hanya bisa menghitung sebanyak jari kita ya. Kemudian berkembang, kita bisa mengenal ada angka 11, ada angka 12, 13 dan lain sebagainya. Berkembang sehingga kita bisa menghitung lebih dari jumlah jari kita, yaitu 10. Setelah itu ada permasalahan nih. Bagaimana kalau jumlah angkanya semakin banyak lagi? Kita ini perlu satu angka untuk membantu. Wah, angka apa? Ternyata itu adalah angka 0. Nah, angka 0 ini sangat penting. Oke, nah pasti kalian penasaran kan kenapa angka 0 penting? Nah, dengan adanya angka 0, kita bisa menuliskan 100, 1000, 100.000, 1 juta, dan lain sebagainya. Jadi angka 0 ini sangat penting. Nah, dulu sebelum adanya angka 0, wah bingung nih. Setelah 99, berapa ini angkanya? Nah, setelah ada angka 0, barulah diketahui, oh iya ada angka 100. Jadi angka 0 ini sangat penting ya di perkembangan TIK. Nah, siapakah yang menemukan angka 0? Yaitu seorang muslim. Wah, kita patut bangga ya, yang menemukan angka 0, yang kemudian merubah sejarah untuk selamanya. Itu adalah seorang muslim, berkontribusi besar untuk ilmu pengetahuan, yang bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang muslim berkebangsaan Persia. Nah, angka 0 ini menjadi penemuan besar di dalam matematika. Wah, kita bangga ya. Seorang muslim hebat, seorang hufaz juga, penghafal Al-Quran, bisa menemukan angka 0. Dan dilanjutkan. Nah, kemudian ditemukan suatu alat hitung yang bernama abakus atau sempoa. Nah, siapa yang di sini pernah pakai sempoa atau bahasa Sundanya cipoa untuk menghitung matematika ya? Nah, alat abakus ini digunakan oleh pedagang dari Cina, dari Turki, dan dari Yunani untuk operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Wah, bagaimana ya kira-kira kita menambahkan dan mengurangi angka dengan sempoa? Nah, kalau menambahkan dan mengurangi, terbayang ya, kita tinggal geser-geser gitu. Kita geser ke kanan misalnya untuk menambahkan, kita geser ke kiri untuk mengurangi.
Lalu bagaimana untuk mengkalikan dan membagikan? Nah, ini Bapak ingin kalian cari jawabannya sendiri ya, kalau kalian pengen tahu. Nah, ini kita informasi saja. Jadi namanya sempoang itu bisa tambah, kali, kurang, dan bagi ya. Oke, jelas sampai sini ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu pada tahun 1962, kemudian terdapat mesin hitung gir mekanis Blaise Pascal. Nah, ini ya bentuknya. Nah, pada tahun 1962 ini disempurnakan oleh William Leibniz. Jadi penemu pertamanya ini sebelum 1940 oleh Blaise Pascal. Nah, ini orangnya. Kemudian setelah 1940 ya, pada 1962 ini disempurnakan oleh William Leibniz. Ini mesin hitung gir mekanisnya. Jadi mesin hitung gir mekanis atau roda mekanis ini diputar-putar ini untuk melihat angkanya. Nah, ini angka-angkanya di sini. Kemudian untuk operasinya diputar-putar di sini. Ini seperti kalkulator fungsinya. Nah, maju lagi. Oh, ini sepertinya salah ya Bapak, 1862. Mohon maaf. Nah, The Difference Engine dan Analytical Engine oleh Charles Babbage. Wah ini bukan 1816. Salah juga tahunnya. Ya sudah ya, tidak terlalu penting tahunnya. Nah, ini ada salah satu alat namanya The Difference Engine dan The Analytical Engine yang menjadi cikal bakal komputer untuk menyelesaikan persamaan matematika dengan ketepatan hingga 20 digit. Wah, ayo 20 digit kira-kira berapa? Apakah 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar? Nah, berapa ya kira-kira 20 digit? Nah, bisa kalian cari tahu sendiri. Nah, ini alatnya dan ini adalah Charles Babbage-nya. Nah, itulah hanya sekedar pengetahuan untuk kalian bahwa komputer yang bisa kalian gunakan, smartphone yang bisa kalian gunakan itu tidak tiba-tiba ada, tapi adalah suatu hasil proses yang panjang ya. Dari tadi hanya bisa menghitung sebanyak 1 sampai 10 saja. Kemudian ada angka 0, kemudian tadi ada kalkulator roda numerik, dan sampai alat ini yang menjadi cikal bakal komputer. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami materi yang Bapak berikan. Kita akan bagi 2 videonya. Nah, akan Bapak lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita membahas komputer setelah 1940. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.